lebih dari 500. Untuk ekspektasi biaya lebih tinggi dibandingkan dengan ordinary deductible karena mencakup seluruh kerugian. Nah, kemudian untuk ekspektasi biaya ordinary deductible per loss ya, EX itu dikurangi EX plus D. Kalau per payment ya, itu EX dikurangi EX plus D dibagi 1 min FD. Nah, untuk deductible franchise per loss-nya itu apa ekspektasi ini kerugiannya ya. EX dikurangi EX plus D ya, ditambah D 1 min FD. Untuk per payment-nya adalah EX min EX plus D per 1 min FD ditambah D. Contoh ekspektasi biaya. Pareto alfa sama dengan 3, theta sama dengan 2000, D sama dengan 500. F 500 sama dengan 0,488. Ini berarti apa? Probabilitas X kurang dari sama dengan 500 ya. 0,488. Nah, EX plus X 500 itu sama dengan 360. Ordinary per loss ya, 1000 min 360 sama dengan 640. Untuk performanya 640 per 0,512. Ya, 0,512 itu ini ya, satu min ini FD ya. Ya, 1 min 0,488 ya. Atau ini kan detiknya berarti yang dicari susah ini. Untuk franchise per loss-nya 640 ditambah 500 kali 0,512 sama dengan 896. Per payment-nya 1250 tambah 500 sama dengan 1750. Loss, kemudian kita lanjut ya. Itu kan yang kita bahas minggu lalu ya. Kemudian loss elimination ratio. Loss elimination ratio itu EX dan D ya. Jadi kerugian yang dikatakan dengan deductible dibagi dengan EX. Nah, RER, loss ratio eliminasi kerugian, sama dengan 360 dibagi 1000, yaitu sama dengan 0,36 atau 36%. Interpretasinya apa? 36% kerugian dapat dieliminasi dengan deductible 500 ya. Kalau misalnya nggak ada kebijakan deductible, kerugian itu tapi dengan adanya deductible kita bisa mengurangi kerugian 36%. Lumayan ya. Nah, efek inflasi pada deductible, ekspektasi biaya 1 ditambah R ya, EX min EX dan D per 1 plus R ya, karena ini D-nya ini kan ada efek inflasinya ya, R-nya ini inflasi. Contoh, inflasi 10% ya, D sama dengan 500, X dan 500 per 1,1 sama dengan berapa? 336,08. Biaya per los sama dengan 1,1 kali 1000 min 336,08 sama dengan berapa? 730,32. Nah, untuk Pareto, alfa sama dengan 3, theta sama dengan 2000. Perubahannya adalah biaya per los naik 14,11%. Biaya per payment naik 8%. Frekuensi pembayaran FG 500 sama dengan FX 454,55. Nah, sama dengan berapa? 0,459. Nah, ini berarti Pak masukkan rumus FX dari distribusi Pareto. Kemudian untuk tingkat pembayarannya 1 min 0,459. Ini fungsi survivornya kan, yang melengkapi apa? Fungsi DDR-nya, yaitu 0,541. Kemudian untuk policy limit ya, kalau dia itu membatasi ya, yang apa namanya sebelum yang paling bawah ya. Nah, ini Y adalah membatasi sebelum yang paling atas gitu ya. Nah, D itu di bawah, U itu di atas ya. Kalau misalnya kerugiannya itu sebesar X, maka Y-nya ada sebesar X itu. Tapi kalau eh, kerugiannya itu sebesar apa lebih dari U ya, maka Y-nya adalah nilainya pas mentok di atasnya itu, berarti maksimum perusahaan asuransi membayari berapa ya. Dan efek inflasi ya, ekspektasi biaya sama dengan 1 plus R lalu kan X dan U per 1 plus R. Contoh policy limit.
Oke. Nah, untuk contohnya ini Pareto ya. EX dan EX dan 3000 ini sama dengan berapa? 840. Ini berdasarkan rumus yang ada di appendix A yang ada di buku ya. Nah, tinggal dimasukkan aja parameternya. Nanti dapatkan angka 840. Kemudian untuk proporsi pengurangan, berarti apa? 1000 dikurangi 840 bagi 1000 sama dengan 0,16. Nah, kalau adanya inflasi 10%, maka EX dan 3000 ini 3000-nya ini dibagi 1,1 ya, karena ada inflasi ya. Sama dengan apa? 903,11. Jadi sebelum inflasi nilainya 840, setelah ada inflasi nilainya 903,11. Nah, proporsi pengurangannya adalah ya 1100 ya dikurangi 903,11 dibagi 1100. Angka 1100 ini adalah ini ya apa 10 penambahan ya 10% dari angka 1000 dapatkan 0,179. Kemudian co-insurance, deductible dan limits. Nah, sekarang eh, kita sudah mengenal tadi deductible, kemudian kita sudah mengenal istilah policy limit. Deductible ada ordinary deductible, deductible biasa sama franchise deductible. Kemudian kita lanjut ke apa namanya ke loss elimination ratio, kemudian ke policy limit. Nah, sekarang ada istilah baru co-insurance ya. Nah, untuk co-insurance ini formula umumnya YL itu 0 ya jika X kurang dari D per 1 plus R. Jika kerugiannya itu X ya, kurang dari D per 1 plus R, R itu tadi ini ya, eh, inflasi ya, pastinya ya, inflasi. Kemudian nilainya, jika X-nya itu antara D per 1 plus R sampai U ya, 1 plus R, maka nilai JL-nya ya itu adalah alfa 1 plus R kalikan X ya. Jadi ini proporsi dari ini ya, X ya. Kemudian dikurangi dengan D, kemudian dikalikan dengan alfa. Kemudian ini alfa U min D. Ya, jika X-nya itu lebih dari sama dengan U per 1 plus R. Untuk ekspektasinya, EJL itu sama dengan alfa 1 plus R, EX dan U per 1 plus R min EX dan D per 1 plus R. Nah, contoh kok insurance ya. Pareto ini. Alpha sama dengan 3. Theta 2000. D 300 detektifnya. U 3000. Nah, alpha itu 0,8. 0,8 ini eh, apa ya? Persentase ya. Persentase dari co-insurance. Bagian ya. Proporsi dari co-insurance-nya itu. Ya. Nah, EJL itu sama dengan 0,8 ya. Kalikan 160 sama dengan 422,4. Untuk variansinya adalah VL sama dengan EJL kuadrat min EJL min kuadrat. Rumus varian biasa ya. Nah, kemudian soal nih, distribusi F4X sama dengan 1 min
0,3 pangkat min 0,0001 X. Untuk X tak negatif, hitung FJLY dan SJPY. Dengan D sama dengan 5.000. Penyelesaiannya ini FJL ya sama dengan F4 5.000 ya. Pas F4-nya itu ini ya, kurang dari sama dengan 5.000 sama dengan 1 min 0,3 pangkat min 0,05 ya. Jika Y-nya sama dengan 0. Jika Y-nya positif maka 0,3 kali 0,001 kalikan pangkat min 0,001 kalikan Y plus 5.000. SJP-nya ini gitu. Kemudian untuk franchise deductible ya. Jadi kalau franchise deductible itu di ini ya, nanggungnya itu enggak setengah-setengah tapi semuanya ya. 100% ditanggung jika nilainya itu lebih dari deductible-nya. Nah, F4 ya, F4 5.000 itu sama dengan 1 min 0,3 pangkat 0 min negatif 0,05. Nah, kemudian untuk Z, jika Z-nya 5.000 berarti semuanya gitu. Tanggung beda dengan ini ya. Apa namanya ada selisihnya ya. Dari 5.000 ke atas gitu. Ya kalau ini enggak ya. Gitu. Untuk SCP-nya ini ya. Bedanya ya ini enggak ada Y plus 5.000-nya ya. Nah, kemudian mas eliminasi rasio ya untuk distribusi log normal mu sama dengan 7 alfa sama dengan 2 dengan didagri 2000. X-nya apa? Pangkat 7 plus 2 kuadrat per 2 sama dengan pangkat 9. X dan 2000 sama dengan tekan murid ditentukan. LR-nya ada X dan 2000 bagi 8103,08. Ya, jadi untuk rumus X dan 2000 ini nanti bisa lihat di appendix untuk distribusi log normal. Nah, kemudian untuk soal berikutnya soal 4. Loss berdistribusi Pareto ya. Alpha sama dengan 2, beta sama dengan K. Dengan didagri 2K. Tentukan R sebelum dan setelah inflasi 100%. Nah, sebelum inflasi X sama dengan K per 2 min 1 itu sama dengan K. Kemudian untuk X dan 2K itu sama dengan K per 1. K per 1, 1 min K per K plus 2K sama dengan K kali 2 per 3. Nah, loss eliminasi rasio ya rasio ini ya eliminasi kerugiannya itu adalah 2K per 3 per K sama dengan 2 per 3. Nah, kalau setelah inflasi maka 2K ya 2K per K X dan 2K ini menjadi per 2 ya inflasi X karena ini per 2 ya karena ini ya 1 tambah ini 1 ya karena inflasinya 1%. Kenapa 2 itu? Kemudian X dan K sama dengan K per 1, 1 min K per K plus K sama dengan K per 2. Loss distribusi eksponensial min 1000 dengan didagri per 500, berapa didagri per harus dinaikkan agar R menjadi 2 kali lipat. R awal ini ya, X 500 per 1000 sama dengan 1001 min pangkat min 500 per 1000 per 1000 sama dengan 1 min pangkat negatif 0,5. Ini pendekatannya jawabannya ada 0,3935. R baru sama dengan 2 kali 0,3935 kemudian 0,78. Sehingga dapatkan nilai D-nya 1542. Ini deductible. Ya. Nah, ini berapa deductible harus dinaikkan agar RRR menjadi 2 kali lipat. Nah, aplikasi dalam aktuarial manfaat deductible mengurangi frekuensi klaim kecil, meningkatkan efisiensi administrasi. Polisi limit membatasi risiko kerugian besar, membantu dalam penetapan premi. Poin pentingnya adalah tidak mengurangi biaya klaim, tetapi meningkatkan risiko bagi pemegang polis. Inflasi memperbesar efek deductible. RR adalah alat penting untuk mengukur efektivitas deductible. Aplikasi lanjutan pemegang risiko tidak modifikasi takupan yang kompleks. Ini referensinya ya. Ada pertanyaan dan diskusi dipersilakan ya. Ya gue gak mau, gue bagusan yang samping itu yang gak gue coret kayak merpun gak gue kayak lucu aja gitu kayak mau bersih jiwa. Materinya saya share di sini.
Untuk nanti wise-nya Senin ya, closebook, nunggu info, bukan, tapi yang menjaga bukan saya. Nah, untuk soal deductible RR, ini kadang muncul ya di ujian PAI ya. Kemarin siapa yang ada yang mengerjakan soal terkait dengan deductible insurance atau RR? Pak, maaf izin tanya. Ya, siapa namanya? Febri, Pak, saya mau nanya, Pak, berarti nanti UASnya untuk hari Senin itu offline di kampus, Pak. Boleh buat cheat sheet, Pak. Ah, nggak usah aja ya, nggak usah take sheet ya, closebook aja ya. Ya nanti tak buat mudah aja soalnya. Ya, anu, apa, mengerti keadaan kalian. Kalian nggak usah repot-repot buat take sheet sih. Nanti yang jaga, tapi nanti saya, ini ya, saya minta tolong si apa, asisten nanti ya. Karena saya ada sidang TA. Ini rencana awal saya ya ini ya, nanti kalian nggak usah repot-repot bawa pulpen aja lah ya. Tapi nanti kalau misalnya kok nggak memungkinkan, eh ya nanti tak minta kalian untuk membuat text. Oke, ini bacaan ya, bacaan yang bukunya ya, bab yang 8 frekuensi dan severitas ya, dengan modifikasi cakupan. Ini ada deductible, pengertian deductible-nya ya. Nah, variable per payment ya, kalau per payment ini YP itu tak didefinisikan ya, X kurang dari sama dengan D. Ya, jadi nggak terdata ya, tapi kalau terus ya, X kurang dari sama dengan D-nya itu 0. Jadi bedanya nih, undefined ya, yang satu ini 0 ya. Kalau kurang dari sama dengan nilai deductible-nya. Kalau lebih dari deductible-nya ya, maka yang dihitung adalah selisihnya. Baik variable per payment maupun variable per loss. Ya, gitu. Nah, variable per payment, payment artinya apa? Payment itu kan pembayaran, ya. Jadi perusahaan asuransi ya membayar gitu sebesar berapa itu. Tapi kalau loss itu kerugian. Nah, kerugian yang terjadi itu berapa? Nah, itu YR ya. Beda dengan YP. Gitu. Jadi variable per payment YP itu sama dengan YL. Dengan syarat apa? Dengan syarat JL-nya itu positif gitu loh ya. Jadi ini X min D ya, X min D ya. Tapi kalau misalnya JL-nya itu tidak positif, maka JP-nya itu undefined dan JL-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk PDF-nya ya, FJPJ itu adalah FX. Ya, ini PDF-nya, Y plus D dibagi SXD ya, fungsi survival dengan nilai D. Catatan bahwa untuk distribusi discrete, fungsi density-nya hanya butuh diganti dengan fungsi peluang. Ya. Oh, ini kan PDF ya, jadi kalau discrete fungsi peluang. Nah, ini untuk fungsi survival-nya, ya, RJPJ ya, itu ada SXJ plus D
bagi SXD. Kemudian untuk FJPJ sama dengan FXJ plus D min FXD per 1 min FXD. Untuk fungsi HZ-nya FXJ plus D dibagi SXJ plus D. Bahwa variabel perpayment ya, variabel excess loss menempatkan tidak ada peluang di nol ya. Nah, variabel ini apa tersensor kiri dan berpindah ya, variabelnya berpindah dan uh, tersensor kiri ya. Mempunyai peluang diskrit di nol ya dengan fx plus d. Ini merepresentasikan peluang pembayaran nol dilakukan karena loss tidak melampaui D, tidak melampaui D lossnya. Nah, di atas 0, PDF-nya adalah ini. Ini kalau di atas 0 ya. Y plus 0. FJLY sama dengan FXY. Masih ingat nggak variabel yang berpindah dan tersensor kiri itu yang seperti apa? Ini materi sebelum tes ya. Oke, nanti dicari tahu lagi ya. Yang dimaksud dengan variabel pindah dan tersensor kiri. Nah, sementara fungsi-fungsi kunci yang lain untuk Y tak negatif adalah SJLY sama dengan SXY plus D, FJLY sama dengan FXY plus D. Nah, ini penting untuk memperkenalkan bahwa ketika klaim-klaim yang bisa dihitung, ya, klaim bilangan asli, ya, atas basis per payment yang mengubah deductible akan mengubah frekuensi dengan pembayaran yang dilakukan. Sementara frekuensi dari kerugian tak bisa diubah. Nah, sifat dari perubahan-perubahan ini didiskusikan di bab 8.6. Nah, ini tentukan nih berdasarkan materi ini ya di atas ya. Distribusi Pareto alfa sama dengan 3. Tetanya 2000. Deductible biasanya itu 500. Nah, menggunakan rumus yang sebelumnya, ini aja FYP ini ya di ini ya. Ini rumusnya ini kan. Nah, dapatnya seperti ini gitu loh. Nah, FYPJ ya. FJPJ sama dengan FXJ plus D. Nah, ini kan rumusnya bisa dilihat di appendix A ya. Begitu juga rumus yang ini ya. Kalau misalnya nggak ada yang ini berarti kan setidaknya ada yang CDF-nya, tinggal uh, apa? Dicari pelengkapnya aja ya. Ini SPJ, SJP, terus ini fungsi ini. Catat bahwa ini adalah distribusi Pareto dengan alfa sama dengan 3 dan theta sama dengan 2500. Nah, untuk variabel ya yang bergeser dan tersensor di kiri ya, tersensor di kiri. Bedanya apa? Tersensor sama terpotong. Berarti kalau tersensor di kiri, yang tidak disensor yang kanan. Ya, batas sensornya itu mana? Ya ini 0 ini ya, gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya Z-nya itu tidak positif ya, nih, maka dianggap 0 Z-nya ya, gitu. Kemudian yang ini ditulis RJL-nya 0,488. Ya, 0,488. Nah, ini untuk apa? Rumusnya ya untuk FJL ya tinggal dimasukkan aja nih. FJL FXJ plus J. Tapi dimasukkan ya, dimasukkan rumusnya ya, rumus dari Pareto gitu. Ya. Dan untuk SJL-nya 0,512. Itu FJL-nya. FJL-nya tak tertentu.
Nah, kemudian ada franchise deductible, artinya pembayaran itu tidak ada jika tidak melampaui nilai D ya. Kemudian jika melampaui D maka sesuai dengan kerugian yang dibayarkan. Jadi menghindari tadi keuntungan dari deductible adalah mengurangi klaim-klaim yang kecil. Sementara untuk variable per payment-nya ya JP-nya itu tak terdefinisikan jika X kurang dari sama dengan D dan X sama dengan X lebih dari D. Ya, memang karena nggak ada pembayaran ya. Tapi kalau loss ya, maka jika ada kejadian maka dianggap nol. Ini nilainya ya, kerugiannya. Catat bahwa sebagaimana biasanya variable per payment adalah variable acak kondisional bersyarat yang dihubungkan dengan fungsi berikut ya. FJL sama dengan FXT sama dengan 0, jika Y sama dengan 0, kemudian FXY Y positif. Ya, sorry, maaf, Y lebih dari D, dan seterusnya. Ini untuk variabel per. Contohnya ya, menggunakan rumus sebelumnya, variabel per payment-nya Y sama dengan 500. Ya, dapat PDF-nya, fungsi swiper, TTF, fungsi tingkat hijatnya. Nah, untuk variabel per loss-nya ini, untuk deductible ordinary, expected cost per loss adalah ini, ya. Sedangkan untuk expected cost per payment, ya, adalah ini. Ini per loss sama per payment-nya beda ya. Nah, untuk deductible franchise, expected cost per loss-nya adalah ini, ya. Dan expected cost per payment-nya ini. Ada kelebihan ini ya, plus D-nya ya. Plus D-nya. Nah, ini contohnya. Oke, kita lanjut ke loss elimination ratio dan efek inflasi for ordinary deductible. Nah, rasio bisa meaningful dalam mengevaluasi dampak deductible adalah rasio pengurangan kerugian. Nah, rasio pengurangan kerugian ini adalah rasio dari penurunan pembayaran yang diharapkan dengan suatu deductible biasa. Ya, terhadap pembayaran yang diharapkan tanpa deductible. Jadi ini ya, penurunan ya, expected payment ya. Ini dari X menjadi X min X plus dan D. Berarti X. Memastikan X menjadi per X. Tentukan loss elimination ratio untuk distribusi Pareto dengan alpha sama dengan 3 dan theta sama dengan 2000 dengan deductible biasanya adalah 500. Dari contoh 8.3 kita memiliki elimination loss ratio 360 per 1000 sama dengan 0,36. Sehingga 36% loss bisa dieliminasi dengan memperkenalkan deductible biasa 500. Gitu. Nah, ini teoremanya ya. Untuk deductible biasa dari D setelah uniform inflasi seragam 1 plus R, cost expected per loss-nya adalah ini. Ini jika FD 1% kurang dari 1. Ini contoh-contohnya. Ya, ini latihan-latihannya. Kemudian kita lanjut ke polisi limit. Nah, lawan dari deductible adalah polisi limit. Nah, batas polisi yang ini, yang khusus ya, tipikal, meningkat dalam kontrak dengan untuk kerugian di bawah D, ya, di bawah U maksud saya. Nah, pembayaran asuransi membayar full loss, tapi
untuk kerugian-kerugian yang di atas U, ya. Pak, asuransi hanya membayar U, ya. Jadi kalau misalnya ada kerugian nih di bawah U katakanlah 10 juta. Oh, ada kerugian 7 juta, 6 juta dibayar sama perusahaan asuransi. Tapi jika ada kerugian di atas U, katakanlah tadi U-nya itu 10 juta ya, 13 juta, 15 juta, maka perusahaan asuransi hanya membayar 7 juta. Nah, dampak dari batasan adalah menghasilkan variabel acak tersensor kanan. Ya, tadi tersensor kiri, ini tersensor kanan ya. Oke ya. Kalau terpotong kanan gimana? Apa bedanya tersensor kanan sama terpotong kanan ya? Nah, kalau terpotong kanan ya, misalnya U-nya itu adalah 10 juta. Oh, terpotong kanan. Kerugiannya 13 juta. Ketika kita melapor, Pak, ini kerugiannya 13 juta. Maka yang apa namanya nggak dibayarkan gitu loh. Ya. Tapi beda kalau tersensor, berarti sebenarnya 13 juta, tapi yang dibayarkan ada 10 juta. Ya, 13 jutanya disensor eh, menjadi kelihatannya 10 juta. Nah, FJJ sama dengan FXY. Ya. Jika Z kurang dari sama dengan O, kemudian nilainya 1, jika Z lebih dari sama dengan O. Ya, itu maksudnya ya. Maksudnya kalau di atas 10 juta, kalau U-nya itu 10 juta, maka nilainya tetap 10 juta. Nah, ini simpel matematikanya. Ya, ini Bawa ya. kemudian PDF-nya. Nah, dampak inflasi bisa dihitung sebagai berikut. Nah, untuk batasan polis U setelah inflasi uniform 1 plus R, cost expected-nya adalah 1 plus R, E, X, dan U bagi 1 plus R. Nah, buktinya apa? Cost expected-nya adalah E, Z, dan U. Bukti dari teorema 8 diterima menunjukkan bahwa ini sama dengan ekspresi yang diberikan dalam teorema ini. Nah, untuk batasan limit, konsep-konsep dari perpayment and loss tidak relevan. All losses yang menghasilkan pembayaran sebelum ini ya, limit akan menghasilkan pembayaran setelah limit. Ngerjo. Enggak. Karjo ada Karjo. Nah, jadi untuk ini polisi limit ya, batasan limit yang U tadi, konsep dari pembayaran dan terus konsep perpayment and trust itu tidak relevan, beda dengan konsep perpayment dan trust itu masih relevan gitu loh. Ya. Gitu. Kenapa? Karena kan oh ini ada kerugian kurang dari ini ya, kurang dari apa namanya deductible. Kita mau membahas apa nih, loss apa payment ini? Oh, bahasnya loss. Berarti lossnya kan berapa? 0 gitu ya, tersensor. Tapi kalau per paymentnya ya itu undefined gitu, terpotong, dianggap nggak ada gitu, dipotong nggak ada gitu ya. Nah, makanya tadi bagaimana kalau terpotong kanan gitu kan? Kan aneh gitu loh. Ya, kita melapor, capek-capek melapor ternyata nggak dibayar. Terus lebih baik ya lapor 10 juta aja pas gitu ya. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya kok kurang dari U tetap dibayar gitu loh. Nah, dan asuransi. Kalau di atas U tetap dibayar. Nah, walaupun sebesar U gitu loh. Maka konsep cross dan perpayment itu tidak relevan ya untuk kasus polisi limit gitu. Nah, semua kerugian yang pembayaran yang menghasilkan pembayaran sebelum ya pemberlakuan limit batasan akan menghasilkan pembayaran setelah limit itu diberlakukan gitu. Gitu ya. Jadi mungkin kalian bingung dengan kalimat ini, tapi intinya kalau polisi limit tidak dibedakan ya antara perkanan dan prose ya. Ya karena tadi tidak ada istilah tersensor kanan gitu.
Oh sorry, terpotong kanan. Ada alamatnya ya? Ada alamatnya. Oke, memberlakukan suatu limit 3.000. Jadi ada U-nya Loh, ini sama dengan 3.000. Atas distribusi Pareto dengan alfa sama dengan 3 dan theta sama dengan 2.000. banyaknya. Tentukan expected cost per loss Simpan, dengan Cok, simpan. batasan seperti pengurangan proporsi dalam harga yang diekspektasi. Ulangi perhitungan ini setelah ada inflasi uniform 10% yang diterapkan. Untuk distribusi Pareto, ya, expected cost-nya itu apa? EX dan 3.000 sama dengan 2.000 per 2 kalikan 1 min 2.000 per 2.000 plus 3.000 pangkat 2 sama dengan 840. Nah, ini untuk rumus ini kok bisa kayak gini. Nanti kalian apa lihat ya di appendix A gitu loh. Rumus Pareto itu apa itu untuk EX dan D ya. Tapi ini ya ganti dengan U gitu kan. Kemudian untuk pengeluaran proporsi ya, kalau ada ini perhitungan inflasi uniform ya, ini 1.000 ya, dikurangi 840 ya, dibagi 1.000 berarti ada pengurangan 0,16 ya. Ini R itu tadi apa rumusnya kan RR. Ini ya EX-nya ya, EX dan D dibagi ini EX dan D dibagi EX. Nah, sehingga setelah inflasi harga yang diharapkan menjadi 903,11 sebelum ada inflasi 840. Nah, sekarang kita lanjut ke co-insurance, deductible dan limit ya. Nah, cakupan lazim yang terakhir adalah co-insurance ya. Dalam kasus ini, perusahaan asuransi itu membayar suatu proporsi, yaitu sebesar alfa. Alfa itu proporsi ya. Proporsi itu beda dengan perbandingan ya. Kalau misalnya di satu kelas nih, ada 20 laki-laki, 30 perempuan, maka proporsi di laki-laki adalah 2/5 ya, 2/5. Tapi kalau perbandingan laki-laki dan perempuan di kelas itu 2/3. Jadi proporsi itu beda dengan perbandingan ya. Tapi mirip-mirip ya. Nah, proporsi alfa dari loss ya. Dan polisi holder, pemegang polis itu membayar fraksi sisanya gitu loh. Nah, itu co-insurance ya. Ya. Jadi beda dengan reasuransi ya, gitu loh. Kalau reasuransi itu apa namanya asuransi dari asuransi gitu loh. Ya kita berasuransi di perusahaan asuransi berasuransi di perusahaan reasuransi. Tapi kalau co-insurance ya itu mengganti berapa persennya gitu loh. Ya kalau yang sebelumnya kan kita bahas deductible ya, misalnya kerugian itu 10 juta. Oh, deductible-nya 3 juta. Berarti kita membayar yang 3 jutanya, kemudian 7 jutanya perusahaan asuransi. Kemudian kalau apa polisi limit ya, polisi limit itu 7 juta gitu. Kerugian 10 juta. Maka 7 juta ditanggung perusahaan asuransi, 3 juta ditanggung oleh kita sendiri. Gitu. Nah, kalau kok kerugiannya 10 juta, kemudian yang ditanggung perusahaan asuransi itu 10%, maka 1 juta itu ditanggung perusahaan asuransi, 9 juta kita. Gitu. Kalau
alfanya 10%. Jadi asuransi itu persentase ya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, maka berapa yang ditanggungnya itu Z. Nah, Z itu sama dengan apa? Alfa X. X itu kan kerugiannya. Alfa proporsinya gitu loh. Nah, Z itu yang nilainya gitu. Kalau X-nya 10 juta, alfanya 10%, maka Y-nya 1 juta. Nah, dampak dari pengalian yang sudah dicakup ya. Nah, ketika semua 4 item ini dicakup dalam bab ini, maka sekarang ya, maka kita sudah membahas deductible biasa, limit, ya, co-insurance dan inflasi, gitu, ya, limit yang tadi, polisi limit tadi ya. Nah, kita menciptakan variabel acak per loss berikut. Nah, ini variabel loss berikut itu ya ada co-insurance-nya, ada deductible-nya, ada inflasinya, gitu loh. Ada limitnya, gitu loh. Nah ya, ada limitnya. Nah, limit itu maksudnya batasan ini. Kalau deductible di sini simbolnya D, co-insurance itu alpha, R itu inflasi, ya. Kemudian limit itu U, ya. Nah, di sini deductible-nya ingat deductible biasa, ya. Nah, bagaimana kalau deductible franchise? Nah, ini kalian kira-kira gimana nih kreasinya ya? Buat ini rumusnya itu. Kalau deductible-nya ini franchise, ya. Untuk definisi ini, ya, ukuran diterapkan dalam urutan yang khusus ya. Nah, khususnya co-insurance diterapkan yang paling akhir. Jadi kita misalnya mau ini ada kontrak nih, ya kan? Batasan limit apa dulu yang perlu dilihat? Apakah mau dilihat misalnya ada kerugian nih 10 juta, ya kan? Co-insurance-nya 10%, kemudian deductible-nya itu adalah 500.000 gitu kan. Kemudian batasan limitnya 7 juta gitu loh. Nah, itu kalau rumit kayak gitu, yang co-insurance ini yang diterapkan paling akhir gitu loh. Ya. Nah, dalam definisi ini ya, U adalah loss yang paling atas yang mana tidak ada manfaat tambahan yang dibayarkan dan disebut dengan kerugian yang dicakup maksimum ya, cakupan kerugian maksimum ya. Untuk variabel perpayment YP ya, itu tak terdefinisikan untuk X kurang dari D per 1 plus R ya. Ini bentuk. Ini ya, ini kalau yang ini terkait dengan deductible ya. Nah, untuk variabel pros ya, EJL itu sama dengan alpha ya. 1 plus R, EX dan U per 1 plus R minus EX dan D per 1 R. Nah, untuk nilai ekspektasi dari variabel perpayment-nya dapatkan EJP, EJL. Nah, untuk momen-momen yang lebih tinggi, ya itu lebih sulit ya. Ini untuk pros variabel, ya kan. Ini contoh-contoh soalnya. Sudah duitnya. Nah, duitnya yang bukan di sini. Duitnya di satunya. Ada tuh. Mana? Ada. Dompet satunya. Mana ada dompet satunya? Oh, ini yang lama kok. Tahu aku. Ada juga. Ya iya. Orang nggak ngajar. Ya iya. Adiknya liburan tuh. Iya tuh. Ada cowok. Nah, dampak deductible dan frekuensi klaim. Nah, komponen yang penting ya dalam menganalisis dampak ya, modifikasi polis itu akan mengubah distribusi frekuensi pembayaran. Ya, ketika deductible, ordinary atau franchise ya, diterapkan, diberlakukan atau diubah. Ketika
deductible itu diberlakukan ya atau ditingkatkan, maka akan ada pembayaran yang lebih kecil per periode. Sementara jika deductible itu direndahkan, ya maka akan ada lebih banyak pembayaran. Pembayaran ini adalah suatu beban ya bagi perusahaan asuransi gitu. Semakin banyak, maksudnya semakin apa namanya banyak pengeluaran. Nah, kita bisa mengukur proses ini jika itu bisa diasumsikan bahwa pemberlakuan dari modifikasi cakupan itu tidak berdampak pada proses yang menghasilkan kerugian atau bentuk individual yang akan membayar ya, asuransi, gitu, ya. Akan membeli asuransi. Gitu. Sebagai contoh, ya, seorang yang membeli ya deductible 250 pada mobilnya ya untuk cakupan kerusakan mobilnya ya. Mungkin secara tepat memandang bahwa dirinya kurang pas gitu loh ya jika dilibatkan dalam suatu kecelakaan. Sebenarnya kurang pas kalau apa mungkin nggak akan kecelakaan gitu kan yang akan dibandingkan dengan yang membeli full cakupan gitu loh. Maksudnya gini, kalau orang membeli deductible 250 ya asuransi kendaraan ini mobil gitu, orang akan berpikir dua kali jika menyengaja menyelakakan diri gitu. Artinya ya berhati-hati dalam berkendara ya. Selain untuk keselamatan dirinya juga keselamatan uangnya gitu kan. Nah, beda halnya dengan full cakupan, tidak ada deductible gitu loh. Nggak apa-apa lah, misalnya kecelakaan nanti cakup asuransi gitu. Ya, mungkin ya secara normalnya ya tetap berhati-hati karena kan keselamatan itu tidak ada anu ya apa namanya utama gitu nggak bisa dihargai. Datang ke Ternas. Oke. Aku datang tapi nggak bisa tanda tangan. Oh iya dah, tanda tangan anjir. Aku juga lagi. Uh, Aku nggak ketemu sama teman gue itu ya. Ketemu sesuatu. Kita Eh, coba mau nggak ingat ya. nah kalau itu temanmu itu ini ya apa namanya eh kasih tahu itu loh ngomongnya jangan kasar-kasar itu. Halo Aniseta. Iya Pak, maaf Pak. Ini dari luar Pak. Maaf ya. Iya tahu bukan masalah itunya di luar itu loh lingkunganmu itu dikasih tahu kalau ngomong itu yang sopannya. Oke Pak, siap. Pak, maaf ya Pak. Siapa itu temanmu itu? Anak IPK kan? Nggak tahu Pak. Orang lewat aja sih Pak. Nggak mungkin. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi Aniseta? Jadi lupa ya. Oke, jadi ini eh, apa dampak dari deductible dan frekuensi klaim ya. Nanti untuk latihannya bisa kalian eh, ini bisa kalian kerjakan. Ini untuk adjustment-nya ya.
latihan-latihannya ya. Sudah selesai ya. Oke, berarti materi ditutup oleh presentasi dari Amiseta tadi ya di belakang saya. Itu aja ya untuk ini maksudnya untuk tempat kita lanjut pertemuan 15. Amiseta di jalan kah? Kita absen kembali. Vina Agustina, Dit. Halo, nggak hadir ya. Rifasa Esa Alfara Gerung, Hadir, Pak. Yafika, Yafika hadir nggak? Yafika, oh nggak hadir ya. Ibnu Alif, Hadir, Pak. Rifa Ananda Baru Pelawi, Cindy Anastasia, Hadir, Pak. Pritila Anggra ini, Hadir, Pak. Aniseta, Hadir, Pak. ini mana Aniseta? Kamu di luar ruangan nggak? Iya, Pak. Saya habis dari kampus. Kampus lah itu, di rumah. Habis dari kampus, Pak. Saya mau balik. Hmm, ya, ya. Suara cowok tadi. Oke, oke. Oh, di kampus ya. Aku tadi mau kampus cuman ini hujan. Aniseta hadir ya. Hadir, Pak. Amanda Ayu. Bapak Vina hadir. Oh, Amanda Ayu benar. hadir, Pak.
Madayu. Nadia Azwarilda. Nadia. Ya, hadir ya. Dianda Baby. Chelsea Bulan Kirana. Hadir, Pak. Peran yang mana? Chelsea hadir ya. Francisca Chelsea, Pak. Desora. Hadir, Pak. Francisca hadir ya. Hadir, Pak. Novira Dwi. Hadir, Pak. Brian Endo. Hadir, Pak. Graciela Epipania. Helmina Esther. Adinda Exodina Baru Ginting. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Tita Fadila Atamia. Hadir, Pak. Filan Fatona. Hadir, Pak. Mela Fitriasari. Clevine Flesri dari Hadir, Pak. Reza Gulam Akmal. Pak. Yelsi Hermanova Ayu Safitri. Hadir, Pak. Maher Graciela Tudaan. hadir. Hadir, Pak. Gresela mana Gresela? Gresela ini ya. Evivania. Ikut kah Gresel? Graciela, Pak. Graciela hadir. Tadi Oh, nge-lag, ikut. Pak. Maaf. Oke. Sedang di kos Maher kah? hadir, Pak. Maher hadir. Gresela. Nih, apa? Enggak nge-lag. Internetnya nggak bagus jadi mas. Gabriela Kalalembang. Oh, nggak ada ya. Aga Maulana. Hadir, Pak. Kemana hadir? Natali Mawar. Aura Nafil Arsi. Hadir, Bapak. Natasha Nabila. Natali hadir, Pak. Natali hadir. Oke. Natasha Nabila. Hadir, Pak. Naswa Nahdarania. Hadir, Pak. Inkanik. Hadir, Pak. Rifda Nirmala. Hadir, Pak. Ananta Nistina. Hadir, Pak. Rifa Syanuril. Hadir, Pak. Fitriani. Hadir, Pak. Artis PSR. Hadir, Pak. Nggak ada. Oke. Salom Putri. Hadir, Pak. Febri Rahmawati. Hadir, Pak. Herdi Rahmawati. Hadir, Pak. Novia Ramadhani. Nggak ada ya. Ahmad Randi. Novia hadir, Pak. Novia hadir. Randi nggak hadir ya. Nabila Salsabila Rasmi. Marcel. Nah, ya. Hadir, Pak. Adelia ada. Oke, Adelia Siliajeng. Hadir, Pak. Marcel di kampus nggak Marcel? Di rumah, Pak. Oh, Tidak Ninur. Aulia Wahdah. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ini habis untuk absen aja nih. Ya, oke, kita lanjut ke pertemuan yang terakhir ya. Rifa Ananda itu mana ya? Rifa Ananda. Iya, Udah Pak. kan Rifa Rifa Ananda? hadir, Pak. Oh iya, oke. Siapa lagi yang belum? Udah ya. Oke, sebentar. Oh, tak siapkan dulu slide-nya.
Oke. Nah, untuk ini kita ke latihan ya. Ini dari PAI ya, Oktober 2024. Nah, untuk ini ada soal ya tentang ordinary diketahui nih. Kemudian distribusi Pareto dengan parameter alpha sama dengan 2. Kemudian theta sama dengan K. Deductible-nya itu D sama dengan 2K. Nah, eh, K itu tadi apa? Nilai parameter dari Pareto ya. Pertanyaan hitung loss elimination ratio RR ya. Ingat RR itu ini ya EX dan eh, D ya dibagi EX ya. Nah, tinggal dimasukin aja gitu loh ya X dan K-nya itu berapa gitu. Ini rumus ini itu ditarik aja nanti apa kalau kalian ujian PAI itu dikasih rumusnya gitu ya di lampiran ya lampiran appendix A. Jika misalnya yang nggak hafal bisa buka itu. Oke, jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya saya itu apa close book gitu kan. Nanti saya ini ya memposisikan sebagai kalian ya. Sekiranya kalian kok tidak hafal gitu kan rumusnya atau sulit yang nanti dikasih tahu. Jadi kalau soalnya nanti close book lebih mudah ya dibandingkan dengan soal yang take home gitu kan. Dan untuk ini EX-nya ya, berarti kan RR, EX, dan 2K per EX. Nah, X-nya itu dicari berapa. Ini disesuaikan dengan rumus Pareto. Ya, gitu. Kemudian efek inflasi pada deductible. Nah, kalau efek berarti kan apa? Inflasi ya, 100% ya. Data sama nih, sama soal satu ya. Berapa RR baru setelah inflasi? Gitu. Nah, kerugian baru, dia sama dengan 2K ya. Gitu loh. Ya kan kerugian baru ini ya 2K. Kemudian deductible efektifnya 2K per 2 sama dengan K. EZ dan K-nya K per 1, 1 minus K per K plus K sama dengan K per 2. ER barunya K per 2 dibagi 2K sama dengan 1/4. Gitu. Ya ini ER baru ya. Jadi ada ER yang ini 2/3 yang lama ya. Kemudian RR yang baru ya setelah ada inflasi 100% ya berarti 2 kali lipat ya gitu. Jadi K plus K ini di sini ya kan ini karena 100%. Kalau kalian untung 100% berarti apa? Kalian uangnya tadinya 100 juta menjadi 200 juta ya. Nah, kemudian ada soal nih. Ini makanya banyak nih yang terkait dengan apa modifikasi cakupan ini. Franchise deductible ya. Distribusi Pareto ya. Alpha sama dengan 3, theta sama dengan 2. Batas deductible-nya D sama dengan 500. Pertanyaannya adalah hitung ekspektasi biaya per payment gitu loh. Nah, hitung ekspektasi biaya per payment berarti apa? EJP gitu loh. Dicari. Kita fokusnya ke EJP. Nah, untuk mencari EJP itu kita butuh apa? EJL kan. Butuh apa? XX 500 gitu loh. Nah, kita intinya kan kita fokusnya ke EJP dulu nih. Rumusnya apa? Kemudian kita cari dulu ya SX ini, kemudian ya EJ. Nah, kemudian untuk polisi limit, tahu fungsi densitas kerugian Fx sama dengan 2.000 kuadrat ya. X-nya antara 0 sampai 1000. Pertanyaan hitung tail value at risk. Tail value at risk pada tingkat 90%. Ya. Nah, ini T value at risk sudah kalian pelajari ya pada waktu ini ya UTS gitu kan. Dapatkan T var-nya ini 95 gitu. Tapi ini enggak terlalu
policy limit ya dipaksakan ya, untuk sama ya, TEFAR ya. Tapi ini terkait dengan time value at risk. Tapi untuk keluar ya saya rasa masih relevan karena kan dipelajari juga ya sebelum tes ya. Kemudian untuk koinsuran dan kredibilitas kan memang belum kalian pelajari, tetapi untuk koinsuran kan sudah tadi ya, itu persentase ya. Nah ini tapi ini belum belum sampai ya kalian untuk mas materi belum ya. Oke itu untuk eh, ini apa namanya soal-soal yang PAI yang terkait dengan soal modifikasi cakupan ya. Dan nanti kalian bisa cari sendiri di soal-soal PAI ya. Eh, kan banyak itu ya soal PAI ya yang oh, ya. Ini ya yang saya ambil ini dan Juli April November ini ya ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 saya apa 6 gitu sejak 2023 gitu saya cari yang sesuai gitu itu dipelajari ya itu. Nah, ketika kalian belajar itu fokus ke kunci jawabannya ya, tapi ya prosesnya gitu. Karena nanti yang keluar di periode setelahnya itu lebih kreatif lagi gitu loh ya. Jadi nggak ganti angka saja gitu loh. Ya. Dan nanti mungkin kalau misalnya saya sempat ya saya buatkan soalnya gitu untuk persiapannya. Tapi kalau eh, nggak sempat ya kalian belajar sendiri lah ya. Gitu. Maksudnya dalam artian saya kan kalau kalian jangan ini ya menggunakan dari soal saya gitu loh. Misalnya kayak kemarin tuh kuis ya. Kalian mengerjakan itu seharusnya benar-benar perlu dicoba gitu loh, mencoba menantang diri sendiri. Bisa enggak kalau misalnya enggak bisa ya sudah ingin aja atau kerjakan ya gitu loh. Ya. Tapi kalau kalian melihat yang sudah kalian siapkan sebelumnya ya akhirnya enggak ada tantangan gitu loh dalam ujian gitu. Ya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan ini ya. Lebihnya eh, saya minta maaf. Ini, ini sebelumnya tak foto dulu ya. Oh iya silakan Mas Her, kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, izin bertanya untuk materi UAS itu materi dari pekan berapa ya, Pak? Materi pekan ini, pekan 9 ya. Materi pekan 9 itu apa? Tentang diskrit ya, diskusi diskrit ya. Diskrit, apa continue ya? Continue ya? Continue, Pak, Continue. continue. Yang, ya, continue yang kamu presentasikan itu loh, continue ya. Kalau Nanti kemarin yang saya continue, presentasikan di script, Pak. oh diskrit ya. Iya. Berarti Itu. dari continue Terus ya, ini Pak, sampai materi hari ini ya. ya. Kalau itu diskrit, diskrit lanjutan yang modifikasi. Mudah aja ya. Oh, oke, Pak, baik. Terima kasih. Cukup banyak nih yang akhirnya Pak. Hmm, nggak bisa ya, anu apa? Kalau immersive kayak gini kok nggak bisa ngeser ya?
Mana nih Agam? Nggak bisa geser. Nggak bisa geser ya kalau imersif ya. Ini nyoba menu-menu yang ada di mana? Di Zoom ya. Tapi dia nggak bisa. Ini yang di depan ini Ibnu Alif, ada Nabila Salsabila, Cindy Anastasia. Yang lain nggak bisa geser. Yang bisa geser juga nggak apa-apa lah ya, tapi nggak bisa nganu screenshot kalian. Oh, tak matikan aja dulu ya. Definisi. Nah, kalau ini bisa ini, ya kan? Nah, kalau ini bisa. Karena kalian terlalu banyak ya. Gimana untuk mata kuliah yang lain sudah pada UAS kah? Jadi untuk minggu depan sedikit aja kan yang UAS. Iya, Pak. Jadi sudah pada UAS ya minggu ini ya, minggu kemarin ya. Jadi nanti kalian bisa full time untuk belajar. Itu pelajari aja ide-idenya itu dipelajari sehingga kalian nggak kosongan gitu kan. Gitu. Kalau misalnya nanti ada flow dari saya yaitu bonus. Recording stopped. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir ya selama 15 kali pertemuan dalam semester ini. Ya, mohon maaf jika saya dalam membawakan perkuliahan selama satu semester ini ada kekurangan dan kesalahan. Intinya saya minta maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.